Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita taati para alim ulama, guru-guru agama, para penyambung lidah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita bisa mengetahui akan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita bisa mengetahui isi syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab insyaallah kita akan mendapatkan syafaat mereka kelak nanti di hari kiamat. Sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashfa' yawmal qiyamah illa salasatun, al-anbiya, summa al-ulama, summa syuhada, yang artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat kecuali 3 golongan. Yang pertama adalah golongan para nabi, yang kedua adalah golongan para ulama, dan yang ketiga adalah golongan para syuhada. Semoga kita sabaratan di sini mendapatkan syafaat daripada ulama-ulama kita, guru-guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini tidak bisa ulun sebutkan satu persatu nama bukan sidin-sidin seberatan, namun tanpa mengurangi rasa hormat ulun dan takzim ulun kepada sidin-sidin seberatan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di tempat yang barokah ini. Tidak lain dan tidak bukan yang tujuan kita hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan yang tujuan kita hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa hafathumul malaika wa taghashshatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakara Allah ta'ala fi man 'inda. Yang artinya tidaklah sekelompok kaum, sekelompok manusia yang di situ mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali di situ terdapat malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang selalu tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika para malaikat-malaikat itu bergabung, berkumpul bersama orang-orang yang berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat-malaikat tersebut memanggil-manggil malaikat-malaikat yang lainnya untuk datang bergabung bersama mereka sampai bubar. Setelah bubar, maka para malaikat-malaikat tersebut kembali ke atas langit, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat-malaikatnya yang datang dari bumi. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui daripada hamba-hambanya, Maha mengetahui daripada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat-malaikatnya yang datang dari bumi, dari mana kalian datang? Maka para malaikat-malaikat tersebut menjawab, ya Allah, kami datang dari sekelompok kaum, yang sekelompok makhluk yang di situ mereka berzikir kepadamu, menyebut namamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada para malaikat-malaikatnya, apakah mereka-mereka yang berzikir kepadaku, yang menyebut namaku, apakah mereka pernah melihatku? Apakah mereka pernah memandangku? Maka para malaikat-malaikat tersebut menjawab, tidak ya Allah. Mereka-mereka yang berzikir kepadamu, mereka-mereka yang menyebut namamu tidak pernah memandangmu ya Allah, tidak pernah melihatmu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada para malaikat-malaikatnya, bagaimana
Kalau seandainya orang-orang yang duduk itu berzikir kepadaku, menyebut namaku, bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihatku? Bagaimana kalau seandainya mereka pernah memandangku? Maka para malaikat-malaikat tersebut menjawab, mereka pasti akan tambah lagi memuji kepadamu ya Allah. Mereka pasti akan tambah lagi menyebut namamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi kepada para malaikat-malaikat yang datang dari bumi, apa yang mereka minta? Hamba-hambaku yang duduk berzikir kepadaku, memuji namaku, apa yang mereka minta? Kemudian para malaikat-malaikat tersebut menjawab, yang mereka minta adalah surgamu ya Allah. Yang mereka minta adalah surgamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi kepada para malaikat-malaikat, apakah mereka pernah melihat yang namanya surgamu? Apakah mereka pernah memandang yang namanya surgamu? Maka para malaikat-malaikat tersebut menjawab, tidak ya Allah. Mereka tidak pernah melihat yang namanya surgamu. Mereka tidak pernah memandang yang namanya surgamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi kepada para malaikat-malaikatnya, bagaimana kalau seandainya orang-orang yang duduk berzikir kepadamu, memuji namaku, bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat yang namanya surgaku? Bagaimana kalau mereka seandainya pernah memandang yang namanya surgaku? Kita tahu bahwasanya yang namanya surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam hati. Apa yang kita lihat di dunia ini, keindahan, kemewahan, surga lebih indah daripada itu. Surga lebih mewah daripada apa yang sudah pernah kita lihat di dunia ini. Maka para malaikat-malaikatnya tersebut menjawab, maka para malaikat-malaikatnya tersebut menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat yang namanya surgaku? Bagaimana kalau seandainya mereka pernah memandang yang namanya surgaku? Maka para malaikat-malaikat tersebut menjawab, mereka pasti akan tambah lagi meminta kepadamu ya Allah. Mereka pasti akan tambah lagi mengharap kepadamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi kepada para malaikat-malaikat yang datang dari bumi, apa yang mereka takutkan? Orang-orang yang duduk berzikir kepadaku, menyebut namaku, apa yang mereka takutkan? Dijawab lawan malaikat lagi, yang mereka takutkan adalah neraka-Mu ya Allah. Yang mereka takutkan adalah siksa-Mu ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi kepada para malaikat-malaikat yang datang dari bumi, apakah mereka pernah melihat yang namanya neraka-Mu? Apakah mereka pernah memandang yang namanya siksa-Ku? Kemudian para malaikat-malaikatnya tersebut menjawab, tidak ya Allah. Mereka tidak pernah melihat yang namanya neraka-Mu. Mereka tidak pernah memandang yang namanya siksa-Mu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat yang namanya neraka-Ku? Bagaimana kalau seandainya mereka pernah memandang yang namanya siksa-Ku? Maka para malaikat-malaikat tersebut menjawab, mereka pasti akan tambah takwa lagi kepadamu ya Allah. Mereka pasti akan meninggalkan sesuatu yang haram. Dan kita tahu sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya siksaan orang di neraka bermacam-macam. Inna ahwana ahlan nari adaban la rajulun yudau fi ahmashi qadamihi jamratan yadhi minhu ma dimahu ma yara anna ashadda minhu adaban wa innahum la ahwanuhum adaban. Yang artinya ketika seseorang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan dipasangkan sendal atau sepatu yang terbuat daripada bara api neraka. Ketika sandal itu dipasangkan ke kakinya, sepatu itu dipasangkan ke kakinya, maka ketika dipasangkan, maka seluruh tubuhnya akan meleleh kepanasan, seluruh tubuhnya akan hancur karena dipasangkan bara api di batisnya, di kakinya. Maka orang tersebut menjawab, ini adalah azab yang paling pedih yang aku rasakan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu adalah azab yang paling ringan yang diterima orang di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, seluruh para malaikat-malaikat yang datang dari bumi, wahai para malaikat-malaikatku, ishhadu, saksikanlah bahwasanya orang-orang yang duduk berzikir kepadaku, menyebut namaku, semuanya aku ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, kita yang duduk di
majlis ini, kita yang duduk di masjid ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar kita daripada tempat ini kecuali dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diadakan setiap tahun sekali, di mana-mana mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj kecuali karena kemuliaan, karena keistimewaan, karena keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kekasihnya, yakni Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini bukan berjalan dengan sendirinya, akan tetapi Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ruhnya saja, bukan hanya jasadnya saja, akan tetapi yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dan jasad. Andai kata ruh saja yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan subhanalladzi asra bi ruhi abdihi. Allah tidak mengatakan bi ruhi abdi, akan tetapi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Bi abdihi, tidaklah seseorang itu disebut hamba kecuali ruh dan jasad itu menyatu. Dan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ruh saja, bukan hanya jasad saja, akan tetapi ruh dan jasad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunnya seandainya Allah Subhanahu wa taala perjalanan ruh saja, tentu perjalanan Isra dan Mi'raj tidak ada yang istimewa, tidak ada sesuatu yang dahsyat, atau jasad saja tanpa ruh. Sebaliknya, maka tidak ada sesuatu keistimewaan apapun, tidak ada sesuatu yang dahsyat. Akan tetapi kalau seandainya Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dan jasad, ini adalah sebuah kemuliaan yang didapat Nabi kita besar Muhammad SAW. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW setelah perjalanan Isra dan Mi'raj diceritakan lawan Nabi SAW, dikisahkan lawan Nabi SAW kepada kaumnya, banyak kaumnya tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi kita besar Muhammad SAW perjalanan yang normalnya di zaman itu, perjalanan dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa, itu perjalanan 1 bulan. Hanya tulangnya aja, belum lagi muliknya. Ini Nabi SAW dapat menempuh perjalanan Isra Mekah ke Palestina sana hanya dalam 1 malam. Belum lagi Mi'rajnya, naik Nabi SAW menembus langit pertama, bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Tembus langit kedua, Nabi SAW berjumpa dengan Nabiullah Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Tembus langit ketiga, Nabi SAW berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tembus langit keempat, Nabi SAW berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Tembus langit kelima, Nabi SAW bertemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Tembus langit keenam, Nabi SAW bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Tembus langit ketujuh, Nabi SAW bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semua para nabi merasa mulia, semua para nabi merasa senang, merasa bahagia karena dapat secara langsung memandang akan kemuliaan wajah Nabi kita besar Muhammad SAW. Mereka senang, mereka bahagia. Bahkan para nabi mendoakan Nabi kita besar Muhammad SAW. Mereka mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban bin Nabi Saleh wa ibn Saleh. Selamat datang wahai anak yang saleh dan Nabi yang saleh.
semuanya merasa senang, merasa bahagia, merasa mulia karena bisa secara langsung memandang akan kemuliaan wajah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di langit ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah Ka'bah bagi penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Baitul Ma'mur ini sejajar dengan Ka'bah yang ada di dunia ini. Maka di saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendoakan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha, di ketinggian dan yang tertinggi. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ulun kada kawal lagi sudah menemani perjalanan pian. Amun seandainya ulun teruskan perjalanan ini, maka tubuh ulun ini akan hancur karena cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ujung daripada Sidratul Muntaha tidak ada satupun makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang dapat masuk ke tempat itu. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang terjadi di ujung daripada Sidratul Muntaha. Maka Nabi SAW masuk dengan jasadnya, dengan ruhnya, dengan bajunya, dengan darahnya, dengan kulitnya, dengan rambutnya, dengan sendalnya yang mulia. Nabi Musa alaihissalam ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lepaskan sendalmu wahai Musa, fa innaka bil wadil muqaddas tuwa." Karena engkau sekarang berada di lembah yang suci. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan sendalnya. Sedangkan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadiratnya Allah Subhanahu wa taala tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan sendalnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa, melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak menyerupai apa dan siapapun, sehingga cara melihatnya pun bukan urusan akal kita untuk memikirkannya, akan tetapi ini adalah urusan hati untuk mengimaninya. Yang jelas ini pernah terjadi kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu dialog yang panjang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 50 waktu. 50 waktu bukan 5 waktu. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada munajatnya, turun sampai ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka dikatakan Nabi Musa, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, perintah salat 50 waktu. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, irji ila rabbik fas'al tahfif. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup, tidak akan mampu melaksanakan salat 50 waktu. Maka kembalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala 5. Berjumpa lagi dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, disuruh lagi minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikurangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 9 kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bolak-balik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini tidak ada kayak kekanakan, Bang. Nah, aku aja disuruh bulang-bulik. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ulun minta 5 waktu aja ya Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ampun bolak-balik? Karena Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin terpisahkan daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala, hendak terus memandang, melihat akan kemuliaan zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kenikmatan kebesar, dan itu adalah kenikmatan kubra, nikmatul uzma yang akan diterima seorang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sabarataan di sini bisa memandang kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah Isra dan Mi'raj besoknya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi
kisah dan Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang tidak percaya di antara kaum Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Sallallahu, dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbohong, dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pendusta, dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarang kisah-kisah aja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kada berkerambut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kada berdusta, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengisahkan kisah perintah Isra dan Mi'raj Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ujar Abu Jahal, ini adalah kesempatanku untuk tidak meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq supaya keluar daripada agamanya Nabi besar Muhammad SAW. Maka datang Abu Jahal kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, itu kawan ikam itu sekarang mengaku-ngaku perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina itu hanya dalam satu malam. Itu cerita-cerita bohong, itu jangan dipercaya, itu masih aja gak percaya lawannya. Ujar Abu Jahal. Maka ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, andai kata Nabi SAW mengisahkan lebih daripada itu, aku percaya. Andai kata Nabi SAW mengisahkan pagi kisahnya itu, sore kisahnya itu, malam kisahnya itu pula, aku percaya, ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dijuluki dengan As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang kada percaya dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang kada percaya, oh itu kada logika, kada masuk akal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya juga diberangkatkan bukan berangkat, diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, gurunya Syekh Salman Al-Madani, di zaman itu ada seorang pendeta. Pendeta ini terkenal luar biasa karena kepintarannya, penguasaan ilmunya luar biasa. Kemudian dia banyak pengikutnya luar biasa, dan dia termasuk orang yang menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal orang non muslim pendeta. Sehingga para raja menghormati ini pendeta, berharap ini raja supaya pendeta ini bisa masuk Islam karena kepintarannya luar biasa. Bukan hanya menguasai agamanya aja, bahkan agama Islam dikuasainya. Quran, ini paham betul dengan Al-Quran beserta tafsirnya luar biasa. Ini orang ini, pendeta ini. Tapi sayangnya belum dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu aja, namun lainnya kada masuk Islam. Apa ujarnya? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu nang baginya kada masuk akal. Gara-garanya itu aja sebutin. Gara-garanya itu raja sudah mendatangkan ulama-ulama luar biasa di zaman itu, semuanya didatangkan untuk meyakinkan ini si pendeta supaya ini percaya tentang Isra dan Mi'raj. Walhasil tidak ada yang bisa meyakinkan ini pendeta. Maka datanglah raja kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, datang ke sana untuk meminta saran, untuk meminta nasihat supaya dinasihati ini pendeta ini. Akhirnya suatu hari si raja dengan si pendeta ini, lagi pendeta ini lagi asik main catur di istana, lagi asik main catur. Datang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, datang ke situ. Kemudian pendeta ini memandang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang kepada si pendeta ini, maka saling berpandanganlah. Ketika berpandangan, maka terpajam ini pendeta ini, pas berbincilak nih, sekalinya ada di satu sungai, nah ada tinggalan ini pendeta ini, nak tinggalan, tolong ujarnya nih, tolong, berpindah tempat kisahnya nih. Oh tolong. Akhirnya karena minta tolong, di situ ada seorang pemuda pengembala, melihat ini orang minta tolong, ditolongilah. Akhirnya terselamatkanlah ini pendeta. Karena diselamatkan, anak lama sudah ini tadi, maka mohon maaf, itu pakaiannya terbuka, auratnya terbuka. Maka
ini pendeta melihat karena auratnya terbuka, sekalinya dirubah